Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Natasha, NIM saya 25111024361002. Saya dari Prodi Akuntansi. Pajak merupakan instrumen fiskal terpenting bagi sebuah negara berdaulat, termasuk Indonesia. Secara yuridis, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pajak terus dipupuk seiring dengan transisi ekonomi menuju negara maju. Pajak bukan sekedar beban finansial, melainkan perwujudan dari kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah. Melalui pajak, negara hadir untuk menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan keamanan. Tanpa pajak, roda pemerintahan akan lumpuh dan kemandirian bangsa dalam mendanai pembangunannya akan terhambat oleh ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas atau utang luar negeri. Pajak dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama, belanja. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesehatan. Tatanan dan mekanisme perpajakan. Untuk mengenal pajak lebih dalam, kita harus memahami struktur yang membangun sistem perpajakan di Indonesia saat ini. A. Landasan hukum dan filosofi. Sistem perpajakan kita berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam serangkaian regulasi seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, UU Pajak Penghasilan PPH, UU Pajak Pertambahan Nilai PPN, serta yang terbaru adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Filosofi yang diusung adalah keadilan dan gotong royong, di mana mereka yang mampu secara ekonomi berkontribusi lebih besar untuk membantu kelompok yang kurang mampu. Sistem pemungutan. Yang pertama, mendaftarkan diri guna mendapatkan identitas perpajakan. Yang kedua, menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan penghasilan dan transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi. Yang keempat, melaporkan aktivitas tersebut melalui surat pemberitahuan atau SPP. Klarifikasi pajak berdasarkan objek dan sasaran. Yang pertama, pajak atas konsumsi atau PPN dan PPNBM, pajak yang kita ketahui sehari-hari saat berbelanja atau makan di restoran. PPN bersifat objektif dan dipungut secara berantai dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pajak atas penghasilan atau PPH mengenai setiap tambahan kemampuan ekonomis. PPH dibagi menjadi berbagai kategori. Pasal 21 untuk karyawan, pasal 25 untuk usaha, dan lain-lain. Yang ketiga, pajak atas kekayaan dan dokumen, termasuk PBB dan bea materai yang menyasar kepemilikan aset statis
dan legalitas dokumentasi. Peran digitalisasi dalam administrasi. Pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi birokrasi perpajakan besar-besaran. Penggunaan aplikasi M-Pajak, portal Dijepo Online, hingga implementasi core tax system bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang transparan. Digitalisasi ini meminimalisir tatap muka antar petugas dan wajib pajak, sehingga menekankan potensi gratifikasi dan meningkatkan akurasi data. Contoh kasus perhitungan pajak. Contoh kasus perhitungan pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Misalnya seorang karyawan memiliki penghasilan bersih 10 juta per bulan dan berstatus lajang, berarti 54 juta per tahun. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikali 10 juta sama dengan 120 juta. Penghasilan kena pajak 120 juta dikurang 54 juta sama dengan 66 juta. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapis pertama 5%, lapis kedua 15% sama dengan 15% dikali 6 juta sama dengan 9 juta. Total PPh 21 tahun sama dengan 3.900.000. Yang kedua, pajak UMKM atau PPh final 0,5% bagi pelaku usaha kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun. Pemerintah memberikan kemudahan tarif final. Contohnya, sebuah toko kelontong memiliki omset 20 juta pada bulan Mei. Berarti pajaknya 0,5% dikali 20 juta sama dengan 100 juta. Catatannya, untuk wajib pajak orang pribadi UMKM omset sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Selanjutnya, F. Hak dan kewajiban bagi pajak. Pajak bukan hanya tentang kewajiban membayar, tapi juga hak yang dilindungi undang-undang. Hak keberatan dan banding. Jika wajib pajak merasa hasil pemeriksaan pajak tidak sesuai, mereka berhak mengajukan keberatannya. Yang kedua, hak kerahasiaan data. Data yang dilaporkan dalam SPT bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan oleh petugas pajak. Yang ketiga, hak restitusi. Jika pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, wajib pajak dapat meminta pengembalian kelebihan bayar tersebut. Prinsip dasar pajak. Yang pertama, ada kewajiban setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayar pajak. Yang kedua, kepastian. Aturan pajak harus jelas mengenai jumlah, waktu, dan cara membayarnya. Yang ketiga, keadilan. Pajak harus dibebankan secara adil sesuai kemampuan masyarakat dalam membayar. Yang keempat, kemudahan. Pembayaran pajak sebaiknya mudah dan tidak menyulitkan wajib pajak. Tips mengelola perpajakan. Yang pertama, bisa melakukan pembukuan atau pencatatan sederhana. Yang kedua, memanfaatkan insentif pajak. Yang ketiga, laporan SPT tepat waktu. Yang kelima, konsultasi dengan ahli. Tantangan perpajakan di era digital. Yang pertama, ada pajak e-commerce. Yang kedua, ada pajak kreator konten. Yang ketiga, ada aset kripto. Menghindari masalah pajak, proses untuk mengidentifikasi dan menilai potensi masalah atau kerugian yang bisa muncul terkait kewajiban perpajakan. Setiap individu maupun perusahaan menghadapi risiko pajak jika pembayaran atau pelaporan pajak tidak sesuai aturan.
Yang pertama, kesalahan menghitung pajak. Yang kedua, kurangnya dokumentasi lengkap. Yang ketiga, salah memahami regulasi. Yang keempat, keterlambatan melaporkan SPT. Kesimpulannya adalah pajak di Indonesia merupakan instrumen fiskal utama yang berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan nasional melalui prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Dengan menerapkan sistem self-assessment, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri melalui berbagai platform digital yang kini semakin terintegrasi seperti penggunaan NIK sebagai NPWP dan layanan e-filing. Transportasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan transformasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kontribusi yang disetorkan dapat didistribusikan kembali secara efektif untuk mendanai fasilitas publik, jaminan sosial, dan pemerintahan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai regulasi perpajakan menjadi sangat krusial bagi setiap warga negara agar dapat berkontribusi secara tepat waktu dan tepat jumlah demi menjaga kedaulatan serta stabilitas ekonomi bangsa di masa depan. Terima kasih semuanya. Saya sudah menyampaikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.